Pengacara Arga Saputra. Terima kasih bantu saya bercerai dari pria bajingan itu. Harta dan putri saya selamat. Sebagai pengacara, tugas saya adalah menegakkan keadilan. Tak usah sungkan. Arga Saputra. Kau yang salah. Kau bikin saya kehilangan aset bernilai miliaran. Matilah kau. Matilah. Jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya. Saya tak mati. Ini di mana? Neraka? Dunia baka? Alam kematian? Bos. Halo, bos. Bob. Bos. Rambut cepa. Jaket kulit. Perut buncit. Kalung emas besar. Jam tangan emas kecil. Saya pengacara andalan yang terkenal nasional. Kok terlahir ulang jadi bos, geng? Bos? Waktunya berangkat. Mau kemana? Tunggu. Kamu siapa? Saya Bima Pratama, bos. Algojo andalan nomor 1 di Perkumpulan Nagaraya. Waktunya kita turun tangan. Turun tangan? Itu kan ilegal. Tapi ini kan tugas suci kita. Iya, bos. Perkumpulan Nagaraya selalu kerja begini. Saudara-saudara, kalian tak takut mati? Tidak takut. Tidak takut. Bos, kami udah 10 tahun begini. Tak ada yang ditangkap. Tak ada yang mati. Saudara-saudara. Saudara-saudara. Ayo. Duduk. Siap. Istirahat di tempat. Saudara-saudara. Sering main di tepi sungai. Mana mungkin tidak basah kuyup? Kalau terus begini, suatu hari pasti celaka. Bos, maksudmu apa? Kita ini, selama ini kerjaannya cuma hidup di ujung maut. Kalau bukan yang melanggar hukum, bisa ngapain lagi? Karena kalian memanggilku bos, maka aku tak boleh biarkan kalian tersesat. Mulai sekarang, hidup berkelahi dan membunuh, tak kita jalani lagi. Aku akan bawa kalian kembali ke jalan benar, menegakkan keadilan. Kembali ke jalan benar, menegakkan keadilan. Bos, katakanlah, mau ajak kita ngapain? Ajak kalian jadi pengacara. Pengacara? Betul. Dan khusus menangani kasus KDRT, penagihan utang, perkara tindak kekerasan. Pengacara penegak keadilan. Pengacara. Bos, tapi pengacara
kan musuh alami kita. Kau suruh kita ini jadi pengacara? Ini, kau meragukan keputusanku? Enggak sama sekali. Bos, mana berani? Baik. Ujian profesi hukum kali ini, tinggal setengah bulan lagi. Sisa waktu ini akan kugunakan untuk belajar. Belajar. Jangan ada yang ganggu aku. Kalau tidak, kaki kalian kupatahkan. Siap. Bergerak. Belakang pusing. Lari, maju. Aduh. Dengan keahlianku di kehidupan lalu dan pengalamanku berperkara, 2 minggu cukup untuk dapat sertifikat kualifikasi pengacara. Bawa mereka ke jalan benar, menegakkan keadilan, tinggal tunggu waktu. Hahaha. Bos, izin praktik pengacara ini. Benar-benar kau dapatkan? Ku dengar ini susah sekali loh. Susah? Ini gampang banget kok. Bos, lihat. Ini baru profesi yang benar. Benar sih, tapi bos, dengan kelakuan kita. Maksudku, penampilan. Dengan penampilan kita gini, ada yang mau pakai jasa kita? Jangan khawatir. Apa? Ulangi. Coba ulangi lagi. Kau berani, ya? Bajingan. Kau mau aku tanda tangani cerai? Jangan mimpi, Nadia Pratama. Selama aku tak cerai, aku bisa terus hidup darimu, makan darimu, pakai uangmu, untuk selingkuhanku. Hidup enak begini. Aku pasti takkan lepaskan. Raka Wijaya. Kau keterlaluan. Hahaha. Berani membentakku? Kubunuh kau hari ini. Memangnya kenapa? Selama aku tak tanda tangan, aku bisa terus menghisap darahmu, makan dagingmu. Raka Wijaya. Aku akan cari pengacara untuk menggugatmu. Silakan saja cari. Akan kulihat pengacara mana yang berani membelamu. Sekalian juga kubabat. Nah kan, pekerjaan datang. Saudara-saudara, ayo kita pergi. Menegakkan keadilan. Ibu, perlu bantuan hukum? Hahaha. Kamu. Siapa kamu? Jangan takut. Aku pengacara Arga Saputra. Spesialis kasus perceraian dan KDRT. Percakapan kalian barusan. Semua kudengar. Aku bisa memberikan bantuan hukum untukmu. Benarkah? Tentu saja benar. Izin praktik baru saja keluar. Masih hangat. Bagus sekali. Ayo ibu silakan berdiri dulu. Kamu ngapain? Lepaskan istriku. Tadi saat memukulinya, kenapa tak bilang dia istrimu? Urusanku denganmu apa? Nadia Pratama, pantas saja kamu buru-buru cerai denganku. Rupanya sudah cari pengganti. Si pacarmu ini juga tak seperti orang baik. Selera kamu payah banget. Raka Wijaya. Kamu tuli? Tak dengar dia pengacara perceraian. Yang kusewa? Dia ini, masa pengacara? Cuma preman jalanan. Apapun dia bilang kamu percaya. Kamu buta ya? Buka matamu. Lihat baik-baik. Aku pengacara profesional. Kau jangan coba-coba menakutiku dengan dokumen palsu. Bicara sopan dengan bosku. Kuhajar kau Bima. Jangan main tangan. Kita harus belajar pakai senjata hukum untuk menghukum penjahat. Raka Wijaya. Kau mengaku. Aku salah apa? Mengaku apa? Selama nikah, kau pakai gaji klien pihak kami untuk selingkuh dan lakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ini semua termasuk Pasal 234, tindak pidana penganiayaan sengaja. Pasal 260, penganiayaan. Pasal 264, tindak pidana pencurian. Hukuman gabungan, minimal 5 tahun. Aku tak percaya. Jangan nakut-nakuti.
Ini baru namanya nakutin. Kalian mau apa? Kuingatkan, sekarang masyarakat berlandaskan hukum. Memukul orang melanggar hukum. Kau harus bersyukur. Hukum yang selamatkanmu. Kalau tidak, betul-betul pada istrimu itu, hukuman celup tradisional. Hukuman kurung bambu tradisional pun kurang. Tanya terakhir. Kau tanda tangan. Atau tidak? Mereka jelas bukan orang sembarangan. Buat Nadia Pratama, musuhi mereka, sangat tidak sepadan. Tanda tangan? Aku tanda tangan cukup? Ini, ambil. Pulang. Terima kasih. Terima kasih banyak, pengacara Saputra. Sama-sama. Ini kewajibanku, sebagai pengacara. Oh. Kalau ada kasus lain, ingat cari kami, Kantor Hukum Nagaraya. Kami spesialis KDRT, dan kasus penagihan utang dengan kekerasan. Pasang lebih tinggi, hehe. Memulai hidup baru. Tinggiin lagi dikit. Bagus. Bos. Penuh aura keadilan. Memulai hidup baru. Ini level pendidikan apa sih? Bisa digabung gitu kata-katanya? Turunin. Oh bukan, Kak. Ini sangat cocok dengan citra kantor hukum kita. Bodoh amat. Kalian ini sisa-sisa penjahat. Mulai hari ini, semua orang di kantor ini harus belajar. Kalau tidak, kalian diusir dari kantor hukum. Siap. Syukurlah, berhasil kabur. Aduh. Hah? Apa-apaan ini? Baru lepas dari rentenir jahat, langsung masuk sarang geng. Sarang geng apa? Kami kantor hukum yang resmi. Kantor hukum? Kalian benar pengacara? Tentu saja. Lihat, kantor hukum Nagaraya. Ini, bos saya, Arga Saputra. Pengacara andalan nomor 1 di Nagaraya. Benar pengacara? Meski kelihatannya kurang mirip, tapi punya pengacara dengan wajah garang. Untuk membela saya, mungkin ini tepat. Bos Saputra. Oh, pengacara Saputra. Ya? Saya Maya Santoso. Bisa minta tolong. Wakili saya? Wakili? Ya, Tentu saja bisa. Bima. Sopan santun. Sudah. Nona Santoso. Silakan. Duduk. ini. Apa kantor hukum ini benar-benar resmi? Nona Santoso. Mau cerutu? Aku tidak merokok. Oh. Minum segelas? Tidak usah. Kamu saja yang minum. Bawa-bawa gaya. Gengmu itu minggir. Nona Santoso. Mari kita bahas kasusnya. Setelah ibu saya sakit, kakak saya Rina Santoso meminjam 225 juta rupiah. Kami sudah bayar rokok dan bunganya, total 450 juta rupiah. Tapi pihak mereka, dengan alasan telat bayar, minta kami bayar lagi 2.250 juta rupiah. Kami tak punya uang. Mereka setiap hari menguntit, menagih utang. Bahkan datang mengancam ke rumah. Apa? 2.250 juta? Astaga. Rentenir ini lebih kejam dari perkumpulan Nagaraya kita dulu. Bos Arga, kita harus bereskan mereka. Kalian ini kamar dagang utama perkumpulan Nagaraya? Jangan salah paham, Nona Santoso. Dulu kami memang perkumpulan Nagaraya. Sekarang kami adalah kantor hukum Nagaraya.
Benarkah? Tentu saja benar. Kasusmu ini, aku terima. Kalau lawannya preman jalanan, saudara-saudara, siapkan senjata. Ikut aku, menegakkan keadilan. Siap. Mereka ini tiap hari bikin onar, meneror kami. Utang kok enggak dibayar? Mati. Seluruh keluarga. Aduh. Bos Aga, kau selalu bilang, kami tak berpendidikan. Lihatlah, gerombolan ini. Wah, tulis mati jadi di. Sopan sekali ya. Itu bahasa Inggris. Di artinya mati. Tak berpendidikan itu mengerikan. Pergi. Ketuk pintu, pergi. Buka pintu. Cepat. Buka. Bos Aga, sepertinya tak ada orang. Ayo kita pulang. Teriakmu tadi lebih menakutkan daripada penagih utang. Siapa berani buka pintu? Biarkan aku saja. Kak, aku Maya. Cepat buka pintu. Kak, Maya pulang. Datang. Ah, Kak Bima, kau buat kakakku kaget. Maya, kenapa kau bawa penagih utang? Ke rumah? Mereka pengacara yang kubawa. Yang ini, pengacara dari kantor hukum Nagaraya Arga Saputra. Mereka ini, mana mirip pengacara? Maya, jangan-jangan kau ditipu? Kak, sekarang tak ada yang berani. Bantu kami berperkara. Jangan pikirkan dulu, mirip atau tidaknya. Mereka mau tangani kasus ini. Kita coba dulu saja. Pengacara Arga Saputra, apa kau benar-benar bisa bantu kami menang? Pengacara yang kami cari sebelumnya, tanpa terkecuali, semua dipukuli, masuk rumah sakit. Sekarang, tak ada kantor hukum yang berani ambil kasus kami. Tenang saja. Hadapi orang macam ini, aku punya banyak cara. Silakan masuk. Bayar utang. Tidak, yang dan kembali menagih utang. Bayar utang. Bayar utang. Wah, saudara, kalian juga datang untuk menagih utang? Saudara, kalian juga datang untuk menagih utang? Lihat kelakuanmu. Siapa yang sama sepertimu? Kami adalah pengacara kuasa menerima Santoso. Ha! Kalian? Pengacara? Aduh, hari ini aku baru melihat keajaiban. Sudah lihat keajaiban langka, tapi belum pernah lihat anggota geng jadi pengacara. Kalau begitu, hari ini kubiarkan kau tambah wawasan. Lihat jelas. Izin praktik pengacara bosku. Benar-benar pengacara. Tapi apa hubungannya? Aku punya kontrak dengannya. Tertulis hitam di atas putih. Jelas-jelas tercantum. Utang harus dibayar, sudah sewajarnya. Hari ini kalau utang tak dilunasi, tetap akan digandakan. Pinjaman berbunga tinggi itu ilegal. Kontraknya tak punya keberlakuan hukum. Kusarankan kau segera robek kontrak itu, kembalikan uang lebih yang kau minta, lalu minggir dari sini. Kalau tidak, kumasukkan kalian semua ke penjara. Masuk penjara. Kau pengacara amatir, berani meledekku? Hari ini kalau tak kuberi pelajaran untukmu. Aku bukan bos geng macan perkasa. Saudara-saudara, hancurkan. Bergerak sedikit kau kubunuh. Bima, hentikan. Biarkan mereka merusak. Pinjaman berbunga tinggi, hukumannya maksimal 7 tahun. Perusakan barang dengan sengaja, ganti rugi harga asli, hukumannya maksimal 7 tahun. Membuat onar, hukumannya maksimal 10 tahun. Kalau dijumlahkan, masuk penjara belasan tahun, bukan masalah. Ha! Omong kosong. Bos Aga, aku pernah lihat siaran langsung hukum di internet. Sepertinya yang dia katakan benar. Bualan. Benar pun lalu bagaimana? Hari ini meski aku masuk penjara, harus kuberi pelajaran pada si brengsek ini. Kuhajar kau. Bima. Jangan main tangan. Kenapa? Takut? Kalau begitu hari ini biar kalian lihat bagaimana aku menghajar kalian, pengacara pengecut payah ini. Berani kau?
Keterlaluan. Bos masih ditahan? Bima, waktunya hajar mereka. Kenapa? Bukannya itu melanggar hukum? Kalau kita yang mulai, itu namanya perkelahian dua pihak. Keduanya bisa masuk, mendekam setengah bulan. Tapi sekarang, mereka yang mulai duluan. Kita baru balas. Itu namanya pembelaan diri yang sah. Oke. Pembelaan diri yang sah ya. Saudara-saudara, hajar sampai babak belur. Hari ini kalau tidak kubuat kau, memanggilku ayah, aku bukan Bima Pratama. Kau bilang apa? Kau itu Bima Pratama. Geng nomor 1 di Kota Samudra. Bima Pratama dari Perkumpulan Nagaraya. Masa iya? Di Kota Samudra, ada orang lain yang berani pakai nama itu? Kau panggil dia Bos Arga? Kalau begitu dia pasti Bos Perkumpulan Nagaraya, Arga Saputra. Aduh, astaga. Sial. Kenapa aku berani ganggu orang besar? Aduh, Tuan Saputra. Aku tadi buta mata. Aku nggak kenal tokoh besar seperti Anda. Aku, tadi kan kau galak sekali. Justru aku suka sikapmu yang angkuh itu. Ayo, coba kembali ke sikap tadi. Tuan Saputra, Anda jangan ngejek aku dong. Aku cuma tukang tagih utang receh. Anda anggap aku seperti angin? Lepaskan saja ya. Iya, betul. Apa yang Anda katakan tadi benar. Kontrak ini memang nggak sah hukumnya. Sekarang aku sobek. Aku? Aku sobek lagi? Aku sobek sampai hancur lebur. Tuan Saputra, kontraknya sudah hilang. Utangku dengan Rina Santoso sudah lunas. Kami boleh pergi sekarang? Kau pikir, dengan menyobek selembar kertas sampah tanpa kekuatan hukum, urusan selesai? Bagaimana dengan barang-barang yang rusak ini? Mau diapakan? Itu kami ganti rugi. Kami ganti sesuai harga. Ini 225 juta rupiah, Tuan Saputra. Cukup tidak? Ah, iya betul. Nona Santoso terima ini. 250 juta. Cukup. Ini cuma perabot lama. Tak perlu sebanyak ini. Ini warisan turun-temurun. Sesuai dengan harganya. Tuan Saputra, itu kami sudah bayar ganti ruginya. Kalau begitu kami pergi ya. Ku beri izin kalian pergi. Tuan Saputra, ada perintah lain? Uang perabot itu sebagai ganti rugi. Tapi sebelumnya, bunga pinjamannya yang tinggi. Lalu, selama ini kalian memeras, menguntit, mengancam terhadap klien saya, menghabiskan berapa banyak waktu dan menyebabkan trauma mental. Ini juga cukup untuk membuat kalian membusuk di penjara. Kami ganti. Semua kami ganti rugi. Itu ganti rugi kehilangan penghasilan. Ditambah ganti rugi moral, total 450 juta rupiah. Kebanyakan. Tak perlu sebanyak ini. Tidak banyak. Ini seharusnya kami bayar. Aduh. Ini, nah, hehe. Aduh. Tuan Saputra, kalau saya pergi sana. Ya, pergi. Ya, pergi. Saya segera pergi. Hehe, pergi. Pergi, cepat pergi. Hahaha. Pengacara Saputra, Anda benar-benar hebat. Betul, pengacara Saputra. Uang 225 juta ini, anggap saja, sebagai honor pengacara Anda. Ehem. Itu, aku hanya ambil yang jadi hakku. Cuma 10% dari fee pengacara. Kak Saputra, kamu benar-benar pengacara yang punya hati nurani. Wah, bos. Ternyata jadi orang baik, cari uang bersih, rasanya enak banget ya. Hei, ini lebih seru daripada gebukin orang. Penghasilannya juga lebih banyak. Jalan benar memang penuh liku-liku. Pima. Jadi pengacara menegakkan keadilan, pasti benar. Betul kata bos. Adik Maya,
Kamu kenapa datang? Jangan-jangan gerombolan itu datang lagi nagih utang? Bukan. Aku datang untuk jadi asistennya. Bos, jangan boleh. Akulah asisten andalan, bos. Kenapa nggak boleh? Aku punya ijazah magister hukum dari Universitas Hukum dan Politik. Kamu punya? Nggak punya. Aku punya sertifikat pengacara tingkat 1. Kamu punya? Enggak. Aku punya surat bukti magang dari kantor hukum nomor 1 di Kota Samudra. Kamu punya? Juga enggak. Kamu nggak punya apa-apa. Berdasar persaingan sama aku, buat posisi asisten Kak Saputra? Kalau kemampuanmu segitu hebatnya, kenapa mau jadi asisten bosku? Kamu... Oh. Aku tahu, kamu... suka sama bosku. Hakim yang adil. Hakim yang adil, tolong berikan keadilan untukku. Hakim yang adil, tolong berikan keadilan untukku. Bangun. Pak Hartono, jangan panik dulu. Ceritakan perlahan-lahan. Kakek Hartono, kenapa Bapak ke sini? Maya, kamu juga di sini. Mandorku Dimas Kurniawan itu menunggak gajiku. Saat kutagih dia malah menyuruh orang mematahkan kakiku. Kalian harus membelaku. Maya, kamu tahu, bibi tuamu butuh uang itu untuk berobat. Kak Saputra, aku kenal Dimas Kurniawan ini. Dia tak cuma menunggak gaji kakek Hartono. Banyak orang lain juga jadi korbannya. Dia benar-benar semena-mena dan sombong sekali. Dia punya banyak preman sebagai pengawal. Tak ada yang berani lawan dia. Dasar, lelaki ini tidak tahu malu. Uang untuk nyawa orang ditunggak. Bos, kita harus bantu Pak Hartono. Ayo kita habisi dia. Pak Wijaya, jangan buru-buru. Perkaranya akan kuhadapi. Tapi, mengumpulkan bukti kejahatan Dimas perlu waktu. Tunggu sebentar. Tunggu lagi? Alasan butuh waktu. Itu cuma dalih saja. Pengacara lain yang kudatangi bilang, tak berani lawan orang itu. Kau sama seperti mereka, pengecut payah. Hei orang tua, bagaimana caramu bicara? Masa begitu, Kak Saputra? Dia tak akan bohong padamu. Pak Hartono, demi reputasi kantor hukum ini, saya jamin, saya tak akan tinggalkan Anda. Percaya deh, lihat wajahmu. Beda dengan Dimas Kurniawan, bos tak bermoral itu. Kalian semua jahat. Hei! Kakek Hartono, Tahan dulu. Mari, Pak. Omongan kalian lebih merdu dari nyanyian. Semua brengsek. Kalau sudah begini, tak ada yang mau bantu saya. Saya tak butuh keadilan lagi. Saya akan ambil jalan sendiri untuk tagih hutang. Sayang, lama tak ketemu. Pak Dimas, pintunya belum ditutup. Tak usah takut. Perusahaan ini punyaku. Dimas Kurniawan, keluar. Bayar upahku. Dimas Kurniawan, keluar. Siapa yang tak tahu diri? Mengganggu urusanku? Bayar upahku, Dimas. Joko Hartono, kau minta uang lagi? Bawa palu pula? Mau bunuh aku? Dimas, hari ini kalau kau tak lunasi upahku, kuobrak-abrik semua di sini. Aduh. Aku takut banget. Hahaha. Kau pikir aku bercanda ya? Semua ini ku bayar. Kalau tak bayar, ku hancurkan semua. Uang pun tak ku mau. Berani lancang padaku. Ku beri kau kesempatan, Joko Hartono. Hancurkan semuanya. Kau pikir aku tak berani? Ku hancurkan semuanya. Tak ku tinggal satu pun. Hancurkan saja. Joko Hartono ku beritahu hukum. Sekarang kau melakukan tindak pidana perusakan barang dengan sengaja.
dan mengancamku, tindak pidana yang mengancam keselamatan jiwa. Aku bisa melaporkanmu. Kalian yang berutang, berani melaporkan aku, si penagih utang? Sungguh tak adil. Lupakan, kuhancurkan. Baik. Vas ini, harganya 10 juta. 50 juta. Kubuat kau meringkuk di penjara. Satpam, masuk. Pak Dimas. Tahan orang ini. Jangan mendekat. Atasku banting kalian. Wah, kau makin menjadi. Kalian semua lihat kan? Joko Hartono mengayun palu, mengancam keselamatan jiwaku. Kulihat, aku bisa bersaksi. Kalau begitu, sekarang memukulnya, termasuk pembelaan diri yang sah. Rebut palunya. Siap. Pak Dimas, apa maksudmu? Aku akan menjalankan hak pembelaan diriku. Mati kau orang tua bangka. Semuanya berhenti. Orang tua bangka, mati kau. Semuanya berhenti, lepaskan. Lepas. Kau siapa? Siapa yang izinkan kalian masuk? Saya pengacara Joko Hartono. Tindakanmu saat ini sudah sangat mengancam keselamatan jiwa klien saya. Segera letakkan senjata di tanganmu, lalu mundur. Mundur, atau saya akan menuntutmu atas tindak pidana penganiayaan sengaja. Gugat? Ayo gugat, wah. Ayo gugat, wah berani. Lihat, banyak yang mau menggugatku. Kau siapa? Surat panggilan pengadilan sebanyak ini kuterima, tapi aku tetap makan enak. Minum enak, jadi kau mengakui menunggak gaji dan mengancam keselamatan orang? Apa urusanmu kalau aku akui? Tuntut aku, gugat aku. Nah, alat yang betul. Maya, ucapan Dimas Kurniawan, sudah direkam semua? Tenang, lengkap semuanya. Terus apa gunanya direkam? Hari ini aku akan bilang terus terang. Aku memang menunggak gaji. Lalu, aku tak hanya tak bayar, aku juga akan menggugat Joko Hartono karena merusak barang orang lain. Ku buat dia membusuk di penjara. Astaga. Yang berutang malah jadi raja. Yang menagih malah masuk penjara. Apakah masih ada keadilan? Tenang, Kakek Hartono. Kami di sini untukmu. Kau memang berani sekali. Jangan kira bawa banyak orang bisa bikin aku takut. Aku takkan gentar. Hanya seorang pengacara. Tak terkenal sepertimu. Mimpi saja. Oh ya? Kalau begitu, lihat saja. Setelah orang ini datang, berapa sisa keberanianmu? Hari ini, siapapun datang, aku tetap tak gentar. Dimas, kau berani sekali. Aku mau cerai denganmu. Dimas. Kau berani sekali. Aku mau cerai denganmu. Citra, istri, kenapa kau sudah pulang dari luar negeri? Kenapa tidak beritahu aku dulu? Kalau aku tak pulang, mana tahu kau menunggak gaji buruh perantau. Dan selingkuh di kantorku. Aduh, sayang. Kau tahu aku kan, mana mungkin aku begitu. Dialah yang menggoda aku. Sayang, kau tahu, aku cuma cinta kamu. Dengar, Dimas. Dibanding utang gaji, perselingkuhanmu tak seberapa. Aku tak peduli dengan hal receh seperti itu. Tapi utang gaji merusak reputasi dan keuntungan perusahaan. Aku akan buat kau masuk penjara. Jangan, aku tak mau masuk penjara. Aku tak bisa masuk penjara.
Joko Hartono, ambil ini. Tolong katakan hal baik tentangku, aku akan kembalikan semua uangmu. Tidak, malah kugandakan. Tolong mohonkan ampun untukku. Aku hanya mau upah untuk kerjaku. Lebih Rp1 pun tak ku mau. Berikan padaku, ambilkan sekarang, semua untukmu. Joko Hartono, ambil. Ini semua milikmu. Maya, aku dapat uang. Bibimu bisa diselamatkan. Terima kasih untukmu dan pengacara Saputra. Lihat sayang, aku sudah berikan semua uangnya. Aku tak mencemarkan nama baik perusahaan. Kita jangan bercerai ya? Ya? Jangan sentuh aku. Aku jijik pada kalian berdua. Bawa Dimas dan orang ini ke kantor polisi. Lalu laporkan semua perbuatannya ke petugas keamanan. Kuharap dia dihukum seberat-beratnya. Ya, ya. Sayang, beri aku kesempatan lagi. Sayang, beri aku satu kesempatan lagi. Lepaskan istriku. Beri aku kesempatan lagi. Sayang, kau. Maya, aku duluan pergi. Pak Hartono, hati-hati di jalan. Lama tak jumpa Arga Saputra. Kukira kenapa kau berhenti menagih utang untukku. Ternyata beralih jadi pengacara, menegakkan keadilan. Hei, memang sudah lama. Untuk kali ini, terima kasih. Tak usah berterima kasih. Kalau bukan kau yang panggil aku ke sini, mana mungkin aku tahu tentang Dimas Kurniawan ini, yang melakukan banyak hal yang mengkhianatiku. Bukan, Kalau begitu, kau yang tangani kasusku. di Direktur Mahendra, kasus kecil seperti ini, mana mungkin Direktur Mahendra sudi menanganinya? Betul kan? Yang kusuka tentu saja. Dirimu. Arga Saputra. Kenapa dulu aku tidak menyadari kau begitu memesona? Apalagi dengan jas kecil ini? Sangat macho. Dia mau apa? Tidak boleh. Aku tak boleh beri dia kesempatan berduaan dengan Kak Saputra. Kasus perceraian seperti ini, aku juga bisa bantu Ibu Mahendra. Direktur Mahendra, Maya Santoso kami juga pengacara. Cuma dia sendiri yang ingin jadi asisten. Kemampuannya tak diragukan. Benar. Bisa jadi pengacara tapi rela hanya jadi asisten Arga Saputra. Rupanya gadis lugu ini sudah jatuh cinta pada Arga Saputra. Boleh saja kasus kecil ini ditangani Arga Saputra, tapi itu pemborosan sumber daya. Aku punya kasus yang lebih penting untuk kau bantu. Kasus apa? Kasus penggelapan aset. Jelaskan detailnya. Mari kita duduk di sini. Ini. Saat awal merintis usaha, aku meminjam dari Dimas sebesar 2.250 juta rupiah. Tapi saat membayar, aku selalu bayar dengan bunga tertinggi. Tapi baru-baru ini, dia mentransfer semua uang itu ke rekening perusahaan saya. Dia minta separuh saham perusahaan saya. Aku tak setuju, lalu dia datang ke kantor tiap hari bikin onar. Perusahaanmu sekarang bernilai 22.500 miliar rupiah. Dia cuma mau ikut, mengambil untung saja. Dion Hidayat ini sungguh tak tahu malu. Cuma pinjam 2.250 juta, minta 50% dari 22.500 miliar. Bertemu orang yang mimpi tinggi tak tahu diri seperti ini, beraninya dia minta segitu. Apa yang ingin Direktur Mahendra lakukan? Supaya dia kapok, entah dikirim ke penjara, atau diselesaikan diam-diam, asal tidak menimbulkan berita negatif bagi perusahaan, dan masalah selesai, itu cukup. Aku tak akan ikut campur. Hanya orang kecil saja. Serahkan saja padaku. Memang Arga Saputra sungguh lantang. Kuserahkan padamu. Aku tenang. Tidak baik, Direktur Mahendra. Ada apa sampai segini buru-burunya? Ini Dion Hidayat. Dion Hidayat bawa orang ambil cap resmi perusahaan kita. Apa? Bima, beritahu teman-teman. Halang dia di depan kantor. Siap, bos. Bima. Apa Direktur Mahendra? Terlalu lama di luar negeri, sampai mengira cukup cari beberapa orang, anggota geng. Berdasi dan bersetelan, berani lawan gue? Dion Hidayat, kau pikir karena kau preman, lalu semua orang sama sepertimu? Perkenalkan Arga Saputra, pengacara kuasa saya. Hahaha.
Bos, apa gue salah dengar? Orang yang kelihatannya lebih preman dari kita ini, ternyata pengacara. Memang dunia ini luas. Ada saja orang aneh. Citra Mahendra, kau jadi bodoh di luar negeri sampai cari preman seperti ini. Jadi pengacara kuasamu? Benar-benar meremehkan orang. Dion Hidayat, kau sudah hidup di jalanan setengah umur. Selain bisa mencuri, cap resmi perusahaan, apalagi yang kau punya yang bisa dibanggakan? Tak peduli cara kotor atau tidak, yang penting berhasil. Pokoknya lebih baik dari pengacara amatir sepertimu. Hahaha. Mencuri, merampok, menghancurkan dokumen dan cap perusahaan, dihukum penjara maksimal 3 tahun. Jika parah, 3 sampai 10 tahun. Cap resmi perusahaan sama dengan cap direktur perusahaan. Tindakanmu sekarang sudah melanggar hukum berat. Hahaha. Gue bos geng hiu hitam. Kau berani bicara hukum sama gue? Geng hiu hitam atau geng ikan hitam. Nggak pernah dengar? Yang gue tahu, yang nomor 1 di kota Samudra. Selalu perkumpulan Nagaraya. Santai aja, perkumpulan Nagaraya. Bang, di rumah orang perkumpulan Nagaraya. Cuma sekelompok pengacara amatir. Masa sih perkumpulan Nagaraya? Jangan tertipu. Bukan gitu bang. Lupa, beberapa hari lalu, ada yang bilang, geng nomor 1 di kota Samudra, perkumpulan Nagaraya, ganti profesi massal, insaf lalu hidup benar jadi pengacara. Geng ini, aura pengacaranya, cocok tuh. Wah, rupanya kantor hukum Nagaraya kami. Memang terkenal ya. Mata kalian yang buta, lihat baik-baik. Ini adalah bos Arga dari perkumpulan Nagaraya, juga pengacara andalan kantor hukum Nagaraya. Disegani di dunia gelap dan dunia resmi. Selesai kita bang, mereka beneran orang perkumpulan Nagaraya. Gimana sekarang? Gimana? Jangan pengecut amat. Geng yang udah ganti profesi jadi pengacara, ngapain takut? Dulu waktu mereka masih preman jalanan, gue aja berani hadapi mereka. Sekarang jadi pengacara, hidup benar. Gue malah takut, nonsens. Hah? Rupanya kau memang nggak mau ngomong hukum sama kami? Gue anggota geng. Ngomong apa hukum? Lu pikir gue takut? Kalau kalian nggak mau ikut aturan, ya kita selesaikan pakai tinju. Bros. Serbo, siap. Kalian mau apa? Gue ajarin geng hiu hitam. Apa itu aturan? Dengerin baik-baik. Kerjasama yang bener. Bros gebukin sampai babak belur. Siap. Aduh lenganku sakit. Aduh kakiku. Sakit, sakit, sakit. Bos tolong. Tolongin gue. Aduh bos tolong. Arga suruh anak buahmu berhenti. Possessed. Kasih gue alasan buat berhenti. Ini kekerasan. Gue akan laporkan lu. Lu anggota geng. Laporin gue soal kekerasan? Lucu banget sih lu. Mau laporin gue? Gue sendiri pengacara. Bahkan kalau urusan ini dibawa ke pengadilan, gue bisa masukkan kalian semua ke penjara. Tolong. Tolong, tolong. Tolong bos. Bos tolong. Bos, tolong. Dion, mereka udah selesai. Sekarang giliran lu. Kalau nggak mau mati, tanda tangani surat pernyataan untuk berhenti ganggu perusahaan kami. Nanti gue suruh Arga berhenti. Kalau enggak, Lu berikutnya. Lu berikutnya. Tolong bos. Tolong aku. Bagus. Aku tanda tangani. tulis dengan rapi. Kalau tidak, sulit dibaca. Berdiri. Aku sudah tanda tangan. Mau apa lagi? Tinggalkan cap resmi perusahaan. Kalian, bos Arga, kami juga terpaksa. Kalau tidak lakukan, seperti kata mereka, kami bisa mati. Bagus.
Bagus. Main licik denganku ya. Arga Saputra. Percaya tidak, sekarang aku berbalik melawanmu. Dion Hidayat. Kalau benar-benar mau berkelahi, pikir-pikir dulu kemampuanmu sendiri. Kalau bukan karena bosku, melarang kami memukul orang, dengan orang receh seperti kalian, tidak cukup untuk kuhabiskan sendiri. Wah, Kak. Bima Pratama itu kejam. Kita bukan lawannya. Lebih baik kita mundur saja. Pengecut. Semua pengecut. Bawa orangmu pergi, cepat. Kalau tidak dengan masuk secara ilegal, dan pencurian dengan masuk rumah, hukumannya minimal 10 tahun. Dan, bahkan kalau sekarang, kuhancurkan kalian semua, itu sah dan legal. Bos, kalau kau bilang begitu, aku jadi semangat. Biarkan kuhancurkan mereka. Bima, Arga Saputra, masalah hari ini, tidak akan kubiarkan begitu saja. Kau tunggu saja. Guk, guk, guk! Hahaha! Apa? Direktur Mahendra, masalah di sini sudah selesai. Kami harus pergi. Tunggu sebentar. Arga Saputra. Tunggu saya selesaikan kacau ini. Dulu. Nanti saya akan datang sendiri ke perusahaanmu untuk berterima kasih. Maya, dokumen sudah dibawa? Ini. Direktur Mahendra, Arga Saputra. Tak kusangka. Setelah jadi pengacara, cara seperti ini masih kau pakai. Tapi, aku suka. apa tujuan Direktur Mahendra datang? Aku datang. Tentu saja. Untuk berterima kasih. Hanya bantuan kecil. Lagi pula, Direktur Mahendra sudah memberi imbalan 2.250 juta rupiah. Bagaimana bisa cukup hanya dengan uang? Aku mau. Kamu. Apa maksudmu? Pengacara Saputra masih belum paham? Maksudku? Aku ingin menyerahkan diriku padamu. Sebagai ucapan terima kasih. Direktur Mahendra? Tidak. Maksudku mau... Kak Saputra, aku... Kalian sedang apa? Tidak sedang apa-apa. Iya. Direktur Mahendra bilang mau berterima kasih pada kami, karena membantunya menangani urusan Dion Hidayat. Berterima kasih perlu pakai pos mesra seperti ini? Kurasa Direktur Mahendra sungguh tidak bermaksud baik. Sepertinya si gadis lugu ini sedang cemburu. Aroma cemburunya cukup kuat. Aku tidak. Baiklah. Arga Saputra. Ya? Harus diakui, kamu dan si gadis lugu ini benar-benar seperti pasangan si cantik dan si buruk rupa. Sangat cocok. Jangan asal bicara. Sebenarnya, aku dan Kak Saputra juga tidak ada apa-apa. Itu urusan kalian sendiri. Karena urusan ini sudah selesai, aku pergi dulu. Arga Saputra. Aku akan kembali lagi. Kak Saputra, kau suka dia, ya? Citra Mahendra. Dia cuma gadis lugu. Jangan ngomong sembarangan. Hubungan aku sama Direktur Mahendra cuma kerja sama bisnis. Beneran? Tentu saja benar. Ngomong-ngomong, ada perlu apa? Oh iya, betul. Begini, temanku Siska Permata, dia seleb internet terkenal. Kontraknya mau habis. Dia nggak mau perpanjang, tapi perusahaannya minta ganti rugi, denda pelanggaran kontrak 22.500.000 rupiah. Dia mau cari kakak untuk urus kasus kontrak mencekik ini. Perusahaan tak bermoral lagi? Di mana kliennya? Siska, masuklah.
Halo pengacara Saputra? Nona Permata, silakan duduk. Maya, abang geng ini, dia pengacara. Ini pengacara andalan. Dari kantor hukum Nagaraya kami, Arga Saputra. Maya, cari klien lagi untuk kantor? Kau itu algojo kejam. Bima Pratama? Kak Bima, teman saya ketakutan. Hah! Nggak nyangka nama Bima Pratama masih terkenal sampai sekarang. Wahahaha. Tenang, Siska. Ayo. Kak Bima ini sekarang asisten Kak Saputra. Dia udah nggak main bacok-bacokan. Sekarang dia cuma bikin hal baik menegakkan keadilan. Sudahlah, lepas dulu kacamatamu. Kamu itu streamer wanita Siska Permata. Aku sering kirim hadiah roket buatmu. Bos, dia orang baik. Kita wajib bantu. Ceritakan, kenapa mau berperkara? Ini kontrak yang kusetujui saat baru masuk perusahaan. Mereka mewajibkanku siaran langsung setiap hari selama 18 jam tanpa gaji pokok. Uang yang didapat dibagi 1:9 dengan perusahaan. Aku cuma dapat 1. Setiap hari, siaran 18 jam, cuma dapat 10%? Ini melanggar hukum ketenaga kerjaan. Bima, jangan banyak bicara. Kak Saputra, kontrak Siska sudah habis. Mereka memaksa Siska perpanjang kontrak. Kalau tidak, harus bayar denda. 22.500.000 rupiah. 22.500.000 juta? 22.500.000 juta? Perusahaan macam apa ini? Berani sekali minta segitu. Ini salah satu model bisnis. Agensi seleb internet. Untung besar bukan dari bagi hasil, tapi dari denda putus kontrak. Aku mogok siaran. Lalu mereka sebarkan foto nyaris vulgarku di internet. Streamer top, sepertimu, jarang. Bagi mereka, kau adalah mesin uang. Mereka takkan mudah melepasmu. Kalau mereka tak lepaskan aku, ibuku bisa meninggal. Ibuku kritis di rumah sakit. Aku harus cari uang buat obatin dia. Sudah cari pengacara, tapi tak ada yang berani lawan tim hukum 100 orang mereka. Pengacara Saputra, kaulah harapan terakhir bagiku. Kak Saputra, tolonglah bantu Siska. Tim hukum beranggotakan 100 orang? Justru aku ingin menantang mereka. Hahaha. Masih gaya lama. Sudah dipikirkan? Mau bertahan atau bayar denda? 22.500.000 rupiah. Untuk keluar, Tak perpanjang kontrak, juga tak bayar. Siska Permata sudah berani ya. Bawa orang pula. Kau tahu, foto-foto sensasionalmu itu bisa kunggah semua di internet. Nama dan martabatmu hancur. Reputasi jadi sampah. Lalu kau tak bisa lagi kerja di industri ini. Aku, Bajingan! Aku tak tahan lagi. Kau si manis kecil, berani perlakukan Dewi idamanku begitu? Cari mati? Siapa kau? Berani-beraninya, lepaskan tanganku. Atas cengkeramanmu ini saja, aku bisa laporkan kau atas tindak pidana yang mengancam keselamatan jiwa. Kau akan mati di penjara. Hahaha. Bos. Si brengsek ini ajakku bicara hukum. Kau bercanda? Bima, lepaskan dia. Kalau dia paham hukum, jadi lebih mudah. Aku pengacara kuasa, Siska Permata Arga Saputra. Siska Permata, pantas saja kau jadi berani. Ternyata sudah sewa pengacara. Tapi, lalu apa? Sejak kau masih pemula, aku yang danai karirmu. Sekarang sudah terkenal. Mau kabur? Mimpi. Aku punya banyak latar belakang dan cara. Semua nilaimu akan kuhisap habis. Uang bagi hasil 1,9 kau ambil, kontrak juga sudah berakhir. Kalau kau tak lepaskan dia, hukum pasti tak setuju. Tak setuju lalu bagaimana? Jangan lupa, dia masih punya ibunya si manis kecil yang terbaring di ranjang rumah sakit. Kalau dia berani pergi, sekarang juga aku suruh orang ke rumah sakit untuk menjemput ibumu. kau, Mengancam? Selamat ya. Kejahatanmu
Bertambah satu lagi. Oh? Coba katakan, kejahatan apa yang kulakukan? Kerja 18 jam sehari, tanpa kompensasi yang layak, itu sudah melanggar hukum. Selain itu, memaksa karyawan, menemani minum kalian, tanpa izin, menyebarkan foto pribadi klienku. Sekarang bahkan mengancam keselamatan jiwanya. Bukankah kejahatanmu sudah banyak? Karyawanku, aku yang atur. Aku bayar dia, supaya dia kerja 18 jam penuh. Terus mau apa? Bukan cuma itu. Setelah pulang kerja, aku suruh dia temani tamu minum. Khusus untuk merekam video nyaris vulgar. Kau bisa apa? Tampaknya kau mengakui semuanya. Aku mengaku. Lalu bagaimana? Maya, semua bukti ini sudah direkam. Terekam, satu kata pun tak salah, jelas tanpa sensor. Semua bukti video ini akan jadi barang bukti di persidangan. Semoga Direktur Nugraha nanti di pengadilan juga bisa sejujur ini dan seberani ini. Kalian menyadap dan merekam. Hahaha. Tapi, ini tak punya keberlakuan hukum. Tidak. Sudah kuberitahu. Ini adalah bukti. Bahkan jika tak bisa jadi bukti, bisa jadi bahan pertimbangan. Inspektur untuk vonis. Menurutmu, bukti-bukti ini cukup untuk memenjarakanmu? Bertahun-tahun? Baik. Mengancamku? Aku didukung. Tim hukum beranggotakan 100 orang. Kau pikir aku takut sama orang amatiran sepertimu? Xiao Liu, panggil Fajar Syahputra yang tingkat kemenangannya paling tinggi di divisi hukum. Maya, Fajar Syahputra ini di dunia hukum dijuluki si tak terkalahkan dari timur. Pengacara Saputra, apakah mereka benar-benar bisa? Pasti bisa. Tenang saja. Siapa yang tak tahu diri ini berani menuntut perusahaan kami? Siapa yang tak tahu diri ini berani menuntut perusahaan kami? Mari, pengacara Syahputra, jelaskan padanya peraturan dan tata tertib perusahaan kita. Tak mau perpanjang kontrak? Kalau begitu keluarkan saja 25.500 juta rupiah. Kau pengacara tak kompeten yang disewa Siska Permata ya? Berkemeja, berdasi, tetap tak bisa menutupi wajah preman jalananmu. Kau paham hukum? Zheng Weigang mengaku sendiri. Dia memaksa Siska Permata, lembur dan menemani minum, lalu menyebarkan video pribadinya. Ini sudah melanggar hukum kerja paksa, pelecehan seksual, hak citra dan nama baik, dan pelanggaran lainnya. Hahaha. Hafalan pasal hukummu lumayan lancar ya. Hah? Berguna? Buktinya mana? Kau tak punya bukti. Ngomong panjang lebar buat apa? Buktinya banyak. Ambil. Ini rekaman siaran langsung Siska Permata dan catatan absensinya di perusahaan. Ini foto dan bukti pembayaran saat dia dipaksa ikut acara minum dan diganggu kalian. Ini cuplikan video pribadinya yang kalian sebarkan. Ini tidak mungkin. Dari mana dia dapat begitu banyak bukti dan foto, saksi dan barang bukti lengkap, rantai bukti lengkap? Gugatan pasti menang. Hukuman gabungan atas beberapa tindak pidana. Minimal 10 tahun. Niko pasti lebih paham dariku. Jangan melebih-lebihkan. Pengacara Syahputra ahli menangani kasus abu-abu macam ini. Tingkat kemenangan 100%. Kau kira dia takut padamu? Oh ya? Kalau begitu, Fajar Syahputra seharusnya lebih paham. Dia melanggar tindak pidana menyembunyikan pelaku kejahatan. Percaya tidak, aku bisa gugat dia juga. Masukkan dia juga. Huh! Aku sudah belasan tahun di bidang ini. Masa takut sama kau? Dengar ya, hari ini kau bayar utang atau perpanjang kontrak. Kalau tidak, aku bisa suruh orang mengganggu Siska Permata kapan saja. Bagus. Berani mengancam klienku? Hari ini kuberi kau pelajaran keras. Biar kau tahu siapa yang paling kejam. Ayo Bima, siap, bantu pengacara Syahputra. Mengingat-ingat lagi, apa itu tindak pidana menyembunyikan pelaku kejahatan? Siap, bos. Siap, bos. Tunggu. Kau baru bilang namanya siapa? Hah? Aku ini tak ganti nama, tak sembunyi jati diri. Perkumpulan Nagaraya. Bukan. Sekarang kantor hukum Nagaraya. Bima Pratama. Ini bosku Arga Saputra. Pengacara Syahputra, kenapa kau, Direktur Nugraha? Ini yang dulu kubicarakan, perkumpulan Nagaraya yang insaf lalu hidup benar. Mereka
Orang yang tak boleh kita ganggu. Perkumpulan Nagaraya? Meski mereka dari sana, lalu kenapa? Bisa apa lagi? Beberapa hari lalu, bos yang menahan gaji dihajar oleh Arga sampai masuk penjara. Divonis 26 tahun. Kita punya koneksi di atas. Bahkan kalah berperkara, paling cuma masuk beberapa bulan. Kau kira aku takut padanya? Direktur Nugraha, Anda tahu mereka sebelumnya kerja apa? Kerja apa? Menebas orang. Yang bernama Bima Pratama ini, tangan paling kejam. Tangan yang ditebasnya ada 108 pasang. Kau serius? Direktur, apa untungnya? Aku bohongi Anda? Direktur, aku punya ibu 80 tahun dan anak 2 tahun. Aku kerja di sini, di divisi hukum cuma untuk cari sesuap nasi. Aku tak mau masuk penjara. Direktur, dengarkan aku. Lepaskan Siska Permata. Sekarang juga. Baiklah. Aku mengaku sial. Aku menyerah. Ha! Cuma seleb internet kecil. Aku bisa ciptakan 1 seleb, bisa ciptakan 1000 seleb. Pergi kalian. Direktur, kau pikir segampang itu? Selesai? Tanda tangani, lalu ganti semua uang, Siska Permata yang kerja lembur, dan dipotong, perusahaannya. Semua dikembalikan. Jangan keterlaluan. Direktur, tanda tangan saja. Kalau tidak, bakal celaka. Cepat pergi. Dan semua foto serta video itu, hapus semua. Jangan ada bekas. Kau, aku yang urus. Minggir. Unit komputer utamanya. Juga kubawa. Mau simpan bekas di mana? Bos, ayo pergi. Direktur Nugraha. Dadah. Terima kasih pengacara Saputra. Terima kasih sudah membebaskanku. Hah? Kamu harus berterima kasih pada dirimu sendiri, yang tahu pakai hukum untuk lindungi diri. Astaga. Apa? Ayahku kakinya patah, dipukul Rio Gunawan. Sudahlah, jangan nangis. Bu. Ayah kamu, gimana keadaannya? Nak, akhirnya kamu pulang. Nggak parah. Cuma cedera otot dan tulang. 100 hari. Nggak bisa kerja di ladang. Kapan lagi? Masih ingat 2 petak tanah itu? Bu. Apa yang sebenarnya terjadi? Keluarga Gunawan mau bangun rumah baru. Mereka bukan cuma rebut tanah kita, tapi juga mau nempel tembok rumah kita. Ayahmu protes ke mereka. Mereka malah terus bangun. Rio Gunawan ini malah patahkan kaki ayahmu. Dipukul pakai skop besi. Ini jelas penganiayaan sengaja. Aduh. Aduh, ini Nona. Ini siapa? Oh, Bu. Dia rekan kerjaku. Ini bosku, di kota. Oh. Bosku, pengacara Saputra. Paman, Bibi. Sudah lapor polisi? Sudah, sengketa perdata macam ini. Cuma bisa dimediasi. Tapi setelah mereka pergi, keluarga Gunawan tetap lanjut bangun. Bangsat. Berani cari masalah. Sama aku, dia cari mati. Aku yang urus dia sekarang. Bima, tenang. Rio Gunawan, keluar sekarang. Bima, jangan gegabah. Kak Saputra, biarkan saja. Kak Bima, khawatir dia tak bisa kendali. Lakukan hal nekat. Bima tahu batasannya. Lagi pula, kita punya hal lebih penting. Mencari bukti Kak Bima dipukul. Rio Gunawan? Ya. Saat tadi datang, aku lihat di seberang rumah Rio Gunawan ada CCTV. Kita cek, apakah ada buktinya? Baik. Paman, Bibi, tunggu sebentar. Rio Gunawan? Lo siapa ini? Bukan anak keluarga Pratama. Si anak jalanan itu? Kau belum juga masuk penjara?
Hehehe. Kurang ajar. Berani pukul ayahku. Kubunuh kau. Dia yang cari masalah, halangi kami kerja. Aku belum minta ganti rugi. Malah kau yang cari gara-gara? Omong kosong. Aku cari gara-gara? Kau pukul ayahku, rebut, tangan kami. Hari ini, kalau tembok itu tak kau bongkar, dan beri aku penjelasan, ku hajar kau. Dorong temboknya. Ini tanahku sendiri. Urusanmu apa? Aduh. Kau buta? Coba obati. Tembokmu hampir nempel. Pintu rumah kami. Itu salah. Kau ini merampas hak pakai tanah pekarangan desa kami. Betul. Dan tanpa izin, kau ambil tanah umum. Itu bangunan ilegal. Siapa kau? Aturan hukum? Omong kosong. Di sini, siapa yang paling kuat? Dialah yang berkuasa. Aku pengacara kuasa keluarga Pratama. Arga Saputra. Oh, kau. Pengacara yang Bima cari? Wah, Bima. Di kota, kau cuma dapat sampah. Cari pengacara. Pun dapat yang amatir. Kau tidak tahu, mungkin dikira, apa? Aduh. Kau pukuli ayahku. Berani hina kakak aku? Aku habis-habisan. Kubunuh kau. Kupatahkan kakimu dulu. Balas dendam untuk ayah. Kupatahkan kakimu. Balas dendam? Bima. Bima. Jangan. Sekopmu itu bisa bikin kita jadi terdakwa. Harus ganti rugi. Kalau tidak hati-hati, bisa masuk penjara. Iya, Kak Bima. Jangan gegabah. Bos Arga, kalau tak balas dendam, hatiku takkan lega. Hahaha. Bima Pratama kukira, kau hebat sekali. Kau cuma besar omong, tapi tak ada tindakan. Kenapa? Takut berkelahi beneran? Pengecut. Pengecut, dengar? Hidupmu selamat, karena masyarakat landaskan hukum. Kalau bukan karena aku jadi asisten pengacara dan tak mau melanggar hukum, masih mungkin kau berani di sini? Hahaha. Bima, lihat wajahmu itu. Kau yang bahkan tak lulus. SMP, bisa baca apa? Mau jadi asisten pengacara? Hahaha. Menurutku, selama bertahun-tahun, kau merantau di kota, cuma belajar, menggonggong di bawah orang. Aku? Bima, pukulnya, bos. Rio Gunawan. Belum lagi soal kau merampas tanah pekarangan desa keluarga Pratama, hanya soal melukai paman Pratama dengan sengaja. Sudah cukup untuk membuatmu masuk penjara. Kau pikir aku takut padamu? Coba tanya. Di seluruh desa ini, tak ada yang berani melawan aku, Rio Gunawan. Hari ini ku beritahu, tanah ini kurampas. Di desa ini, aku Rio Gunawan yang berkuasa. Kalau tak terima, bawa bukti dan laporkan aku. Semua ancaman yang kau ucapkan tadi telah kurekam semuanya. Ini buktinya. Kau berani merekam? Berikan ponselmu. Lepaskan, lepaskan. Kau berani pukul Maya? Mau mati? Maya, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cuma terbentur sedikit. Dia berani sentuh kau. Akan kubuat dia menyesal. Ini pertama kalinya aku lihat Kak Saputra marah sekali. Ternyata aku sangat penting di hatinya. Kalian berani layani tanganku. Kau berani pukul aku? Kau tamat. Aku akan laporkan kau karena penganiayaan sengaja. Akan kumasukkan kau ke penjara. Mau laporkan aku? Barusan kau yang memukul Maya. Aku hanya menolong yang teraniaya. Tindakan berani membela kebenaran. Sedangkan kau melakukan serangan fisik terhadap Maya. Itu termasuk membuat onar. Hukumannya minimal 3 tahun. Kalian yang mulai. Kami punya bukti kuat dan jelas. Kau pikir semua orang bodoh? Di pengadilan, semuanya akan terlihat jelas. Bos ngomong sama orang buta hukum ini, buang-buang waktu. Lawan orang kayak gini, tinju paling ampuh. Nah sekarang, masih mau ngomong apa? Bahkan kalau kami pukuli kau sampai mati, masih termasuk pembelaan diri yang sah. Jangan pukul lagi. Kau pukul aku terluka. Kalian harus ganti rugi. Tembok ini juga tak akan kubongkar. Ganti rugi? Ha! Kami tak perlu ganti rugi. Malah kerugian jadi tanggunganmu. Dan lagi, tembokmu ini bukan cuma pakai tanah umum, tapi juga ambil tanah pekarangan keluarga Pratama. Ini bangunan ilegal. Jangan sok jadi pengacara, cuma omong kosong di sini. Baik, kau menang. Kalau berani jangan pergi. Tinggallah di rumah keluarga Pratama. Begitu kau pergi,
aku langsung bangun. Begitu kau pergi, aku langsung bangun. Kurasa kau takkan sempat. Karena selain rekaman tadi, kami juga punya rekaman CCTV lengkap. Kamu memukul Jaya Pratama. Sudah termasuk penganiayaan sengaja? Tidak mungkin, sekitar sini, mana ada CCTV? Justru harus berterima kasih pada tetangga seberang rumahmu yang memberikan rekaman CCTV lengkap itu. Penganiayaan sengaja. Membuat onar, hukuman gabungan. Tanpa 10 tahun lebih, mana mungkin keluar? Tidak mungkin. Hukumannya tak akan selama itu. Rio Gunawan, mengingat kau dan keluarga Pratama sudah lama bertetangga, bongkar tembok ini, ganti rugi semua biaya pengobatan. Jaya Pratama, dan ganti rugi moral, lalu buat pernyataan tertulis. Takkan menyerobot lagi tanah pekarangan keluarga Pratama. Aku bisa tak tuntut semua ini. Bos, dia dibebaskan begitu saja, dia takkan cari masalah lagi pada keluarga kita. Selama bukti ini ada, aku bisa kapan saja masukkan dia ke penjara. Lagi pula dia pasti tak berani. Kalian memang kejam, aku mengaku kalah. Dia tadi berani menyentuhnya. Maya, biaya pengobatan Maya, dan ganti rugi moral harus dia tanggung. Masuk akal. Aku bongkar, aku ganti. Aku jamin, aku tak akan lagi menyerobot anak pekarangan keluarganya. Aku sekarang juga pulang ambil uang untukmu. Bos, tak kusangka, begitu bos turun tangan, cepat sekali selesainya. Tendangan terbang bos tadi. Keren banget. Hahaha. Selama ini, aku baru pertama kali lihat bos marah sebesar itu. Itu pun demi adik Maya. Kalian berdua ini... Halo? Kantor hukum apa? Luar penuh wartawan. Mereka bilang kita dinobatkan sebagai kelompok pengacara teladan. Pertama-tama, mendapat kehormatan ini, saya pribadi sangat terkejut. Tak pernah terbayangkan juga, Di sini, harus berterima kasih pada warga atas dukungan dan perhatiannya yang tak pernah lupa pada kami. Tenang, kami pasti akan terus maju dengan teguh, maju terus tanpa gentar. Sudah. Utamanya karena pengacara Arga Saputra kami hebat. Dunia ini memang sudah terbalik. Tak kusangka, aku Bima Pratama bisa masuk berita karena tindakan berani membela kebenaran. Siapa sangka beberapa bulan lalu, aku cuma anggota geng yang hanya bisa berkelahi. Siapa sangka, sekarang aku sudah jadi asisten pengacara. Itu artinya pikiranmu sudah maju. Semua berkat Kak Saputra yang memimpin dengan baik. Sudahlah. Jangan sok-sok, nggak serius gitu deh. Yang kusuruh kamu selidiki, bagaimana kita bisa dipilih sebagai kelompok pengacara teladan, sudah kamu cari tahu belum? Sudah. Belakangan ini, aksi kita memberantas kejahatan dan membela yang lemah, diunggah orang ke internet. Banyak banget yang kasih like dan perhatian. Mereka bilang kita ini wajah garang hati lurus, pengacara pendekar, sampai-sampai kita dipilih jadi kelompok pengacara teladan. Wajah garang hati lurus. Apa-apaan sih ini? Udah. Kita taruh ini di mana? Penghargaan kecil gini mau dipajang di mana? Simpan aja di laci. Jangan. Gantung aja di depan kantor hukum kita. Siapa lewat pasti lihat. Jangan dipajang. Kalau dipajang, aku malu. Bos. Ini pertama kalinya dalam hidupku. Dapat penghargaan. Aku nggak terima. Harus dipajang di depan kantor. Harus biar semua orang bisa lihat. Sudah diputuskan. Jangan. Dasar kau Arga Saputra. Gagalkan bisnis 5 triliun rupiahku, masih bisa jadi pahlawan, dapat penghargaan dan masuk berita. Ini benar-benar keterlaluan. Masa sih dia cuma preman jalanan bisa masuk berita? Nggak mungkin. Aku harus balas dendam. Kalau tidak, aku bukan bos geng hiu hitam. Arga Saputra. Kutunggu balasmu. Menangani 10 kasus. Tak semelilah menghadapi gerombolan wartawan itu. Tapi sorotan media kali ini benar-benar membawa popularitas buat kantor hukum kita. Begini, nanti yang cari kita untuk berperkara akan makin banyak. Dengan begitu,
Pengacara Saputra yang hebat, sedikit lebih senang sekarang. Perkataanmu ada benarnya juga. Sepanjang hidupku jadi pengacara, tujuanku ya menegakkan keadilan. Sudahlah. Habis jawab banyak pertanyaan tadi, minum dulu. Maya, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik, Kak Saputra. Kamu? Kok mimisan? Kok mimisan? Enggak, aku kepanasan. Mungkin memang kepanasan. Kak Saputra, kamu... Aku enggak sengaja. Aku cuci muka dulu. Aku ini kenapa ya? Detak jantungku kok cepat sekali? Jangan-jangan aku benar-benar suka padanya? Bos, Maya ada di dalam? Aku mau konsultasi file. Ada. Enggak. Kamu enggak boleh masuk. Jangan main-main, Bima. Aku cari Maya, ada urusan serius. Urusan serius apapun, bukan prioritas sekarang. Temanin bos cuci muka dulu. Jangan. Aku beneran cari Maya. Maya. Kalau nenggak nurut, kakimu kupatahin. Ayo. Lihat soal saksi dan keterangannya, harus ekstra hati-hati. Maya, aku tadi nyari kamu. Oh, aku baru pulang. Sengaja ganti baju. Jangan-jangan malam ini ada kencan? Hei, Bima mengingatkanku. Aku bisa ajak Maya makan malam. Tapi gimana ngusir Bima? Aku rasa baju yang tadi itu enggak bagus. Oh iya, Kak Bima, bukan kamu ada urusan sama aku? Oh iya. Ini nih, lihat. Ini. Bos, ini mau apa lagi? Bima, soal ini tadi siang, bos. Kan sudah ajarin kamu. Masa masih banyak pertanyaan? Pergi buatkan kopi. Apaan? Kopi. Kapan, bos? Suka minum itu? Lagi pula, kantor kita mana ada kopi? Bubuk instan aja nggak ada. Ya beli dong. Rasanya pahit banget. Enak apa? Cepat pergi. Kalau... soal tadi siang, kamu nggak kedinginan kan? Enggak, dan aku sudah ganti baju. Oh. Kalau malam ini kita makan malam bareng yuk. Ini kencan ya? Maya, aku... Bos Direktur Mahendra datang. Kalian... Tak lihat. Sudah, biarkan mereka berdua mesra. 5 menit untuk kalian selesaikan? Direktur Mahendra, mereka tak perlu 5 menit. Dasar kau yang tak sampai 5 menit. Pergi. Duduk. Bicaralah, ada apa? Aku sudah tanya, teman di jalanan, Dion Hidayat, masih tak terima. Sedang cari orang untuk menjatuhkanmu. Aku datang hari ini untuk mengingatkan kalian. Bersiap mental. Apa dia sebodoh itu? Terakhir cuma rekaman, langsung menyerah. Orang seperti dia. Bisa balas apa? Kata-katamu benar, tapi jangan coba tebak. Orang yang sejak kecil hidup di dunia gelap. Hati manusia sulit ditebak. Dion Hidayat, sekalipun pengecut, bisa lakukan hal ekstrem. Kau punya dugaan? Kau baru dapat penghargaan kelompok teladan, sedang jadi sorotan. Identitasmu pun masih diragukan. Menurutmu, dia tak akan manfaatkan ini untuk buat masalah? Opini bisa buat dewa. Bisa jatuhkan dewa. Itu pemikiranku. Kutebak Dion Hidayat pasti akan bertindak. Tujuannya mendorongmu ke pusat sorotan, lalu menjatuhkanmu, dan balas dendam padaku. Sudah kuduga Dion Hidayat takkan berhenti begitu saja. Makanya diam-diam, kukirim orang mengikutinya. Lalu berhasil ambil foto-foto ini. Dion Hidayat sedang membaca berita wawancara bosku. Benar, dia terus diam-diam
mengikuti gerak-gerik kalian. Kurasa dia pasti ingin cari celah menjatuhkan kalian. Itu cuma bukti pelajaran untuknya belum cukup. Kita tak pukul dia. Itu sudah pelajaran. Tak ada yang lebih memalukan daripada ciut sebelum berkelahi. Makanya dia awasi kita, ingin balas dendam. Semuanya jadi masuk akal. Komentarmu tepat, Maya. Dion Hidayat ini, hal lain tak ku kenal. Tapi soal gengsi, yang kenal dia, pasti tahu. Bukan rahasia. Terakhir di grup Lingga Jaya, kita buat dia sangat terhina dan malu. Wajar dia ingin balas. Sangat mungkin. C. Hanya seorang Dion Hidayat, tak usah takut. Sekarang kita jalani jalan benar, tapi geng hiu hitam kecil ini sama sekali tak kutakuti. Cuma kumpulan orang receh. Ha! Masih semangat membara. Memang pantas, Kak Bima. Bima benar. Cuma geng hiu hitam, tak sebanding dengan perkumpulan naga raya. Tapi hati-hati itu penting. Bima, selalu waspada itu penting. Dion Hidayat itu kan preman jalanan. Caranya kotor sekali. Cap perusahaan saja dicuri. Bodoh dan jahat. Ini namanya bodohnya minta ampun. Daripada begitu, mending siram pohon keberuntungan pakai air panas. Hahaha. Wah, Bima. Kau malah kasih dia saran kalau dia benar-benar lakukan. Pohon keberuntunganku yang kena. Aduh. Aku lupa. Maaf, Direktur Mahendra. Sudahlah, jangan asal ngomong. Aku datang hari ini untuk mengingatkan kalian. Bersiap mental. Aku masih ada urusan. Nanti ada jamuan makan. Aku duluan pergi. Direktur Mahendra, tunggu. Aku antar Anda, Direktur. Cukup sampai sini. Kalian berdua, teruslah mesra. Main mata di kantor. Lumayan kreatif juga. Main apa, Kak? Tak perlu kau tahu banyak. Pergilah. Antarkan Direktur Mahendra dengan selamat. Maksudnya apa tadi? Ayo. Kalau gitu, masih makan malam? Sudah agak malam. Restoran bagus, sulit pesan. Bagaimana kalau besok malam saja? Baik. Kak Saputra, Anda dengan Direktur Mahendra? Ada apa ya? Tidak kok. Aku dengan Citra benar-benar bersih. Justru aku merasa Direktur Mahendra cukup peduli padamu. Dia datang sendiri, memberitahu informasi. Kamu juga sangat memperhatikannya. Hubunganku dengan Citra itu hubungan normal antar teman. Kalau aku benar-benar menyukainya, mana mungkin aku menyuruh Bima mengantar dia pulang? Kamu tidak bisa mengantar Direktur Mahendra pulang dan terjadi sesuatu. Kak Saputra, kamu tampak kecewa ya? Itu aku lebih ingin mengantarmu pulang. Tapi, Kak Saputra, maksudku kalau saja suatu hari aku benar-benar menghadapi bahaya, apakah kamu akan seperti membantu klien-klien lainnya? Berjuang mati-matian menyelamatkanku? Jangan bicara hal yang tidak baik begitu. Aku cuma bilang kalau saja kok. Akan. Senang-senang apa di sini? Bos? Sudah setengah hari. Apa kamu berniat menghafalnya lalu menuliskannya? Kalau gitu, jangan lupa janji besok. Hehe, hahaha. Halo? Bos Arga? Ada apa? Sedang mengenang apa di sini? Tidak ada apa-apa. Tidak. Aku lihat yang lain. Sedang apa? Restoran belum dipesan. Bos? Bos akhir-akhir ini kenapa? Tidak fokus saja sudah. Sering juga melamun. Jangan-jangan sedang jatuh cinta? Alamatnya di sini, nanti malam ketemu. Nanti malam ketemu.
Maya Santoso. Kebetulan ya. Dandanannya cantik. Asisten Santoso malam ini akan bertemu dengan Kak Saputra. Ini urusan pribadiku. Kak Saputra yang mengajakku makan malam. Direktur Mahendra cemburu? Aku sepertinya belum cemburu pada asisten Santoso. Kamu asisten Santoso, tapi aku tetap ingatkan, pria seperti Arga Saputra, banyak yang mengincar. Kalau tidak pegang erat, hati-hati nanti disalib orang. Tak usah direktur khawatir, aku dan Kak Saputra baik saja. Kamu yang penakut ini memang lucu. Jelas suka pengacara Saputra? Sampai sangat jelas. Aku ikut gelisah. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Kerja bagus. Nanti minta keuangan, beri bonus lebih. Sisanya aku urus. Maya Santoso. Ya. Sepertinya kita sekarang punggung membatangi. Betul. Yang menculik kita sedang menelpon. Kamu bisa dengar suaranya familiar? Dua orang manis ini bisa bikin apa? Aku tak sampai. Perlu menganggap mereka cuma alat untuk mengancam Arga Saputra. Begitu dia terjebak, semua kuatur. Orang ini kita kenal. Tak cuma aku, kau juga tahu. Siapa? Di sini kurekam semuanya. Kalau Arga Saputra berani main tangan, nanti dialah yang masuk penjara. Menculik kami ada gunanya? Dion Hidayat. Menculik kami ada gunanya? Dion Hidayat. Memang Direktur Mahendra. Ditutup matanya pun bisa mengenali aku. Aku kagum. Selain kau, aku tak bisa bayangkan. Ada orang kedua yang melakukan cara rendahan begini. Caraku rendahan, lalu caramu tak kotor. Bersekongkol menipu, perusahaanku sampai bangkrut. Sekarang, perusahaanmu makmur sekali. Arga Saputra si anggota geng itu dapat kelompok teladan. Cuma mau tukar separuh perusahaan senilai 22 triliun 500 miliar rupiah dengan 2 miliar 250 juta rupiah. Diam. Kau berani bicara? Citra Mahendra, kalau dulu kau serahkan sahamnya, mana ada masalah ini? Kuberikan saham, lalu melihatmu, si bodoh tanpa pengalaman bisnis, menghancurkan perusahaan? Dion Hidayat, selain bisa omong besar di luar, kau bisa apa lagi? Bertahun-tahun kau berbisnis? Kapan untung? Kalau kau memang pintar berbisnis, kenapa dulu tak minta saham? Citra Mahendra, jangan lupa, tanpa uangku 2 miliar itu, perusahaanmu takkan sampai sejauh ini. Aku akui kau benar. Tapi kau? Dulu cuma mau uang, tak mau saham. Sekarang perusahaan untung. Kau mau ikut menikmati? Mimpi engkau! Coba ulangi. Kubilang kau, Dion Hidayat, cuma sampah. Jadi bos geng pun gagal. Citra Mahendra, kau baik-baik saja? Masih belum mati. Masih belum mati. Masih belum mati. Anjing, aku sengaja tak bunuh. Kau pikir masih bisa bicara? Bukan tak mau, tapi tak berani. Karena kau Dion Hidayat pengecut payah. Citra Mahendra, kamu masih belum sadar. Aku tiba-tiba sekarang berani melawan dan menantangku. Berapa nyawa yang kau punya untuk main-main? Hah, apa yang kukatakan salah? Bahkan jika kau mencoba, bunuh aku percuma. Bukankah kau cuma mau saham? Bahkan jika kau bunuh aku, kau takkan dapat sepeser pun. Kau cuma jago mulut. Bagaimanapun perusahaanku masih ada sahamku. Aku Dion Hidayat mungkin tak jago hal lain, tapi soal trik aku punya. Menggenggam saham di tanganku, semudah membalik telapak tangan. Dan kau, nanti apa kau masih punya nyawa? Yang penting aku masih punya sekarang. Apa maksudmu? Gadis lugu, barusan Dion Hidayat melakukan kekerasan padaku. Nanti saat Arga Saputra datang, bukankah itu termasuk tindakan berani membela kebenaran? Kamu, benar kan? Ya. Tapi, cukup dengan kalimatmu itu. Arga Saputra pengacara baik. Dia tak boleh terjerumus pusaran isu. Karena hal seperti ini. Dia bisa memikirkan segala sesuatunya untuk Kak Saputra. Jangan-jangan Citra Mahendra sungguh suka Kak Saputra? Kau sengaja memancingku. Tak kusangka kau benar-benar menyadarinya. Dion Hidayat, ternyata aku agak meremehkanmu. Kau tak sebodoh itu. Jangan pura-pura bodoh. Kau kira aku takut? Dion Hidayat, jangan kira kau tak bertindak sesuai rencana bisa luput dari hukum. Tindakanmu sekarang sudah melanggar hukum. Aku melanggar hukum? Kalau Arga Saputra datang dan bertindak, dia tak melanggar hukum?
Ku beritahu kalian, hari ini, entah Citra Mahendra, tanda tangani perjanjian pengalihan saham, ini, atau kalian berdua mati. Kau juga takkan luput. Sudah lakukan hal begini, kau kira aku masih mau kabur? Aku Dion Hidayat hari ini, akan binasa bersama kalian. Akan kubiar, siapapun selamat. Dion Hidayat, jangan lupa. Kau sendiri yang pasang rekam video di sini. Nanti semua ini akan jadi barang bukti. Masih bisa kuserahkan barang bukti secara sukarela? Kau terlalu naif, Citra Mahendra. Mengancam Arga Saputra dengan video, itu cuma bonus. Langsung ku beritahu saja, tujuanku adalah menikmati karya agungku sendiri. Dion Hidayat, kau benar-benar sakit jiwa. Dan kalian semua salah paham satu hal, tempat ini adalah pegunungan terterjal di kota Samudra. Kalian kira Arga Saputra mampu menemukan sini? Mata-mata perkumpulan nagraya tersebar di seluruh kota. Menemukan tempat ini hanya soal waktu. Diam, kau berani ikut campur? Dion, berani-beraninya kau melawan. Aku melawan, kenapa? Bukti yang kalian sebutkan itu, semua aku yang rekam sendiri. Nanti polisi mau lihat apa? Semua tergantung suasana hatiku. Citra, kau pikir aku tak bisa berbuat apa-apa padamu? Dion Hidayat, kau cuma pengecut payah. Oke, aku pengecut. Kalau begitu, hari ini kubunuh kau. Nanti, seluruh perusahaan jadi milikku. Dion Hidayat, aku peringatkan jangan macam-macam. Masih berani lancang. Citra, bukankah kau paling sayang dengan wajahmu ini? Hari ini akan kucoret wajah cantikmu ini. Lepaskan Citra. Dion Hidayat, dulu yang pakai kabar kebangkutan. Untuk tipu kau tanda tangani perjanjian damai adalah Arga Saputra. Kalau ada masalah, serang aku saja. Lepaskan dia. Wah, kau cukup punya semangat berkorban ya. Tapi aku tak tertarik padamu, Arga yang dalangi terus. Lalu bagaimana? Yang ku mau adalah perusahaan Citra Mahendra, bukan kantor hukum recehannya. Jangan. Bos, bukannya hari ini janji makan malam dengan Maya? Sudah jam 8:30. Kenapa belum pergi? Sejak siang tadi, Maya sama sekali tak balas pesanku. Aku baru saja selesai urus dokumen darurat. Restoran tadi telepon, katanya dia belum datang. Belum datang? Tidak mungkin. Maya paling tepat waktu. Bima, katakan, apa Maya mau membatalkan janji? Jangan-jangan aku yang berharap terlalu tinggi. Ya, soalnya Maya bukan cuma cantik, kemampuannya juga nomor 1, hebat. Meski tak jadi asisten di Nagaraya, masuk kantor hukum lain dan jadi partner senior. Cuma soal waktu, Anda terlalu khawatir. Bahkan aku saja bisa lihat, gadis itu suka sama Anda. Kami para anggota ini, siapa yang tak tahu kalian berdua, saling pandang mesra setiap hari, pasti tak ada masalah. Tapi, sudah berjam-jam, kenapa tak ada satu pesan pun? Mungkin lagi ada urusan mendadak. Belum sempat bilang, atau lagi berdandan, tak lihat ponsel, tunggu lagi. Tapi sudah berjam-jam, lalu jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu. Jangan bicara sial. Telepon, pasti Maya. Nanti ku hajar kau, terima. Bukan Maya. Asisten Citra Mahendra. Asisten Direktur Mahendra. Kalau ada urusan, biasanya langsung datang. Aku mana tahu. Nanti tahu jawabannya. Halo, Halo pengacara Saputra. Apa Direktur Mahendra ada di sana? tidak. Ada apa? Direktur Mahendra sejak siang keluar, lalu tak bisa dihubungi lagi. Jam berapa? Sekitar jam 5. Waktunya bertepatan dengan saat Maya. Dia membalas pesan. Mungkinkah mereka berdua hilang bersama? Baik. Aku akan langsung kabari kamu. Begitu ada info. Bos, ada masalah apa? Wajahmu kelihatan aneh. Asisten Citra Mahendra bilang, dia juga hilang. Dan, waktunya sama persis dengan Maya. Celaka, mulutku sial. Sialan. Jangan banyak omong, Ima. Kamu sekarang segera kumpulkan semua anggota perkumpulan Nagaraya. Cari di seluruh kota, Maya dan Citra Mahendra. Siap. 2 orang hilang bersamaan. Bisa pergi kemana ya? Aku sudah tanya-tanya ke teman dari dunia gelap. Dion Hidayat masih belum terima kekalahannya. Sedang cari orang di mana-mana, berencana menghancurkanmu. Aku datang hari ini juga untuk mengingatkan kalian, bersiaplah mental. Apa dia sebodoh itu? Waktu itu cuma rekaman. Dia langsung menyerah. Orang seperti dia. Bisa balas dendam apa? Perkataanmu benar, tapi jangan coba-coba menerka pikiran seseorang yang sejak kecil berkeliaran di sudut gelap masyarakat. Sulit ditebak isi hati orang. Dion Hidayat, sekalipun pengecut,
bisa nekat melakukan hal ekstrem. Kau duga, Sekarang kau baru dapat kelompok pengacara teladan, tapi jadi pusat sorotan. Orang-orang mulai meragukan identitasmu. Menurutmu, dia akan manfaatkan ini untuk cari masalah? opini bisa mengangkat, bisa juga menjatuhkan. Itu pemikiranku. Aku yakin Dion Hidayat pasti akan bertindak. Tujuannya mendorongmu ke pusat badai sorotan, jatuhkan dari singgasana kehormatan, lalu balas dendam padaku. Dion Hidayat mau jadikan penculikan. Ini untuk menjebakku. Kalau tidak, mana mungkin dua orang hilang bersamaan? 5. Selidiki gerak-gerik Dion Hidayat hari ini. Aku curiga hilangnya Maya dan Citra berhubungan dengannya. Tenang, Bos Arga. Gerak-gerik Dion Hidayat akan kuselidiki sendiri. Dengan kemampuan Arga Saputra, tak sulit ditebak pelakunya. Adalah Dion Hidayat. Aku harus cari cara untuk mengulur waktu. Setidaknya tahan sampai Arga Saputra datang menyelamatkan kami. Dion Hidayat. Membunuhku pun tak ada gunanya. Aku sudah tanda tangani perjanjian. Jika aku mati, semua asetku akan disumbangkan seluruhnya untuk anak-anak pegunungan. Kau takkan dapat sepeser pun. Apa katamu? Citra Mahendra, kau lebih rela serahkan semua uangmu daripada beri aku separuhnya. Kau pantas mati. Dion Hidayat. Mengancamku. Untuk apa? Kalau aku mati, perjanjian akan berlaku. Kau pikir aku tak berani bunuh kau? Kau sungguh pikir aku tak berani bunuh kau? Hah! Dion Hidayat. Kupikir kau orang yang pintar. Kalau aku mati, kau tak dapat uang. Kenapa kau tak ajak aku berdagang? Misalnya, kau lepaskan aku dan Maya Santoso, semuanya. Aku akan serahkan perusahaanku padamu. Sungguh. Tidak. Kau tak akan semudah itu memberikannya padaku. Citra Mahendra, kau coba tipu aku lagi. Kalau aku tipu kau sekarang, apa untungnya bagiku? Kau pikir aku mau mati? Citra Mahendra, nilai perusahaanmu sekarang jauh lebih tinggi. Jangan sampai dia untung. Nyawaku hampir hilang, perusahaan untuk apa? Uang mana sepenting nyawa? Berani sumpah kau tak bohong? Aku? Bersumpahlah sekarang. Kau pasti tak bohong. Bersumpah di depan kamera. Aku bersumpah. Bos. Bos ketemu. Maya dan Citra Mahendra. Jam 5 sore. Bertemu di tepi kawasan pertokoan. Keduanya tak tahu ngobrol apa. Tiba-tiba diserang dua orang bertopeng. Mereka pingsan. Lalu dimasukkan ke mobil van yang sama. Siapa yang suruh? Mobilnya kemana? Orang bertopeng itu bukan orang penting. Ada kawan yang kenal? Mereka anak buah geng hiu hitam. Orang Dion Hidayat. Mobilnya menuju jalan kecil pinggir kota. Tak ada CCTV di sana. Sudah kirim orang untuk menyisir. Sudah beberapa tim sedang mencari terpisah. Seharusnya segera ada kabar. Ketemu. Wara bilang, di depan gudang tua di lembah, mobil van itu ditemukan. Lokasi segera dikirim. Sekarang berangkat. Siap. Dion Hidayat, kau berani sentuh mereka. Ku buat kau habiskan hidup di penjara. Bersumpahlah di depan kamera. Dion Hidayat, tenanglah. Bunuh kami siapapun, tak ada gunanya bagimu. Kusuruh kau bersumpah. Baik. Aku bersumpah. Dion Hidayat. Kau paksa Citra Mahendra dengan ancamanku. Apa gunanya? Kau kira dia bersumpah dengan tulus? Itu cuma tipu muslihat. Untuk mengulur waktu saja? Jangan kira aku tak tahu. Kau sama seperti dia. Juga cuma mengulur waktu. Apa untungnya aku bohongi kau? Apa ada yang bisa aku tukar denganmu? Kau tak tahu kan? Sebenarnya aku dan Citra sama-sama suka Arga Saputra. Kau bunuh aku justru sesuai keinginannya. Nah, itu bagus. Aku bunuh kau dulu, lalu bunuh dia. Kau tega bunuh dia? Kalau kau bunuh dia, baru benar-benar hilang segalanya. Tak cuma uang hilang. Kalau ketahuan, kau masuk penjara. Diam. Mau provokasi apa? Kira aku tak berani? Aku bunuh kau sekarang. Dion Hidayat, lepaskan mereka sekarang. Aku bunuh kau sekarang. Dion Hidayat, lepaskan mereka sekarang. Arga Saputra. Kak Saputra, tolong aku. Dion Hidayat, lepaskan Maya. Arga Saputra, ternyata kau bisa menemukannya. Hentikan sekarang. Kalau tidak, kau akan jadi tersangka percobaan pembunuhan. Habis di penjara, kau kira aku masih takut padamu? Ku beritahu, begitu aku mulai, semuanya sudah kupikirkan. Aku binasa bersama mereka. Kau datang, lalu, tak satu pun bisa kau selamatkan. Kau kira aku tak berani? Jangan bergerak. Majulah satu langkah lagi. Langsung kau bunuh. Katakan, apa yang kau mau, baru kau lepaskan mereka. Mereka, Arga,
Kau dan Citra memaksaku sampai begini. Hari ini kau masih mau bawa mereka berdua pergi? Apa maksudmu? Maya Santoso dan Citra Mahendra, hari ini kau hanya bisa bawa satu. Dion Hidayat, jangan keterlaluan ya. Tak menyangka kan? Mereka berdua sudah bilang padaku, mereka sama-sama menyukaimu. Sekarang, saatnya kau memilih. Kau, katakan saja syaratmu. Bagaimana caranya agar mereka berdua dilepaskan? Kau juga tahu pilihan itu sulit. Arga, dulu kan kau yang menyuruhku memilih dua hal. Sekarang giliranmu untuk memilih. Kenapa? Kau jadi tak bisa memilih? Kita bicara baik-baik. Ya? Kalau ada syarat, katakan. Selama bisa kulakukan, akan kupenuhi. Asal kau lepaskan mereka berdua. Jangan harap. Arga, kutegaskan padamu, hari ini antara Maya Santoso dan Citra Mahendra, kau hanya bisa pilih satu. Aku, Kak Arga. Arga, selamatkan Maya. Citra. Kau cukup setia dan berbudi ya, Citra. Direktur Mahendra. Arga, kau sudah membantuku. Jaga saham perusahaan. Gadis lugu. Kepercayaan. Hutang budi ini adalah milikku. Arga, janganlah bernegosiasi dengannya. Dion Hidayat akan berhenti begitu saja. Dengarkan aku. Selamatkan Maya. Arga. Direktur Mahendra sudah bantu. Pilihkan. Kau pilih siapa? Direktur Mahendra. Jangan. Dion Hidayat itu gila. Dia bisa lakukan apa saja. Gadis lugu. Kenapa dulu tak kusadari? Kau baik sekali padaku. Waktunya seperti ini, kalian malah ngobrol? Arga Saputra. Kau pilih siapa? Dengar aku. Selamatkan Maya. Aku pilih Maya. Baik. Sekarang kau datang ke sini. Aku lepas ikatannya. Baik. Tidak. Kau sendiri yang lepaskan. Lalu menjauhlah dari Citra Mahendra. Bisa. Setelah lepas, menjauhlah. Jangan mendekat. Kak Saputra. Direktur Mahendra. Tenang saja. Tak akan ada masalah. Kak Saputra. Bima. Pilihanmu sudah kuselesaikan. Selanjutnya, mari kita bicarakan syaratnya. Arga Saputra. Masih berkhayal. Bawa keduanya pergi? Ku beritahu. Mustahil. Terus terang Dion Hidayat. Bahkan demi uang sekalipun, kau takkan bisa membunuhnya. Kalau tidak, uangnya akan disumbangkan semua. Kau tahu dari mana? Karena akulah yang menyusun perjanjian donasi itu. Aku terlibat dari awal hingga akhir. Kau lagi? Kalau tujuannya uang, mari kita negosiasi. Dengan begitu, kita dapat yang diinginkan. Menang-menang. Syarat apa yang kau punya? Buat aku rela melepas Citra Mahendra? Aku memang tak punya apa-apa. Cuma punya satu kantor hukum yang berharga. Tapi, aku bisa meyakinkan Citra untuk menyerahkan perusahaannya padamu. Arga Saputra. Kau memang dermawan. Tak menyangka, kan Arga? Syarat yang kau ajukan tadi, Direktur Mahendra sudah janjikan padaku. Jadi, aku tak tertarik. Begini saja. Bukannya kau dijuluki, bos perkumpulan nomor 1 di Kota Samudra, Perkumpulan Naga Raya, datanglah ke sini dan bersujud 3 kali di hadapanku. Aku bisa pertimbangkan untuk melepasnya. Arga. Harga diri lelaki tak ternilai. Dion Hidayat sengaja memprovokasimu. Jangan lupa, kapan perkumpulan Naga Raya pernah menerima penghinaan seperti ini? Selama ini orang lain yang memohon pada kita. Kau cukup pandai juga memperhatikan Arga ya. Kau jangan lupa, nyawamu saat ini ada di tangan siapa. Sudah saat-saat seperti ini, Citra, nyawamu lebih penting. Kak Saputra, aku bersamamu. Arga Saputra, ternyata kau jadi bos pun tak begitu hebat. Tak bisa lindungi wanita, harus berlutut dan bersujud pada musuh. Sungguh memalukan. Baik, aku setuju bersujud 3 kali. Tapi setelah aku selesai, kau harus bebaskan Citra Mahendra. Baik. Berani sekali. Kapan kau selesai bersujud, aku akan langsung bebaskan Citra. Bersujudlah di depanku. Aku mau saksikan sendiri. Baik. Bos. Jangan Arga. Maya, lepaskan Citra Mahendra. Arga, berani kau mengakali aku? Maya, lepaskan Citra Mahendra. Mengakali? Hanya kau yang boleh pakai cara licik. Orang lain pakai, langsung dibilang licik. Kau daftarin hak paten? Arga, berani lepaskan aku.
Kita duel langsung. Kau anggap aku bodoh? Duel langsung? Simpan itu untuk polisi saja. Bima, Pengacara Saputra, memang hebat caramu. sudah saat segini, masih bisa bercanda? Kan sudah diselamatkan. Gimana gadis lugu? Tadi aku buatmu terharu ya, Direktur Mahendra. Mengapa kau pertaruhkan nyawa? Aku punya nilai tukar dengan Dion. Kau punya apa? Aku? Kak Saputra. Kak Saputra. Sudah, sudah. Semua berlalu. Jangan takut lagi. Melihat mereka begini, hatiku kok jadi sedih. Masih ada orang di sini. Kalau mau mesra, pergi ke kamar, sana kalian berdua. Direktur Mahendra, kau menggodaku lagi. Baiklah, tak usah digoda lagi. Arga, Dion Hidayat ini mau, tahu apa kan? Dia berani begitu pada kalian. Saatnya dia membayar akibatnya. Ada Saputra. Mau apa? Aku peringatkan kau. Kau kan pengacara. Kau tak boleh mukul aku. Pengacara? Dion Hidayat. Di depan umum aku pengacara, menegakkan keadilan. Tapi jangan lupa, aku juga bos perkumpulan Nagaraya. Kami memang sudah profesional, tak lagi preman jalanan. Bukan berarti kami lenyap. Aku akan menggugatmu. Dion Hidayat, kau tak akan punya kesempatan. Kali ini, akan kubuat kau menghabiskan sisa hidup di ruang tahanan. Aku tak akan melepaskanmu. Bicaralah nanti kalau kau punya kesempatan keluar. Penculikan, penganiayaan sengaja, pemerasan, percobaan pembunuhan. Salah satu dari ini saja sudah cukup buatmu mati di penjara. Apalagi, ada rekaman lengkap. Buktinya sangat kuat. Tidak mungkin. Aku hanya mengambil kembali hakku sendiri. Aku sama sekali tidak melanggar hukum. Maya, hubungi polisi. Tenang Kak Saputra. Tadi sudah dihubungi. Pak polisi akan segera tiba. Bos, akhirnya kami selamatkan mereka berdua sebelum Pak Polisi datang. Cukup menegangkan. Walaupun agak berliku, tapi syukurlah. Tidak ada masalah besar. Halo? Bos, ada seorang nenek tua. Sejak kalian pergi, duduk terus di kantor kita. Dia bersikeras minta, bos yang tangan kasusnya. Cepat kembalilah. Baik, aku segera kembali. Bos, kembali terima kasus. Teruskan, menegakkan keadilan. Mari berangkat.